Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ani UMT. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang zat gizi makro dan mikro, yang mana topik pembahasan ini adalah ada di dalam mata kuliah keperawatan gizi ya, atau gizi keperawatan. Tapi sebelum itu, supaya video ini lebih berkembang lagi dan bermanfaat untuk yang lainnya, mohon dukungannya teman-teman semuanya dengan memberikan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Oke, kita langsung saja untuk membahas masalah atau topik tentang gizi makro dan mikro. Nah, pertama kita membahas tentang pengenalan ilmu gizi. Nah, ilmu gizi di sini adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan yang optimal. Nah, kata gizi sebenarnya ini berasal dari bahasa Arab ya, teman-teman ya. Yang penulisan itu tulisannya adalah gizzah ya, artinya adalah makanan. Untuk pengelompokan gizi di sini ada beberapa ya, ada berdasarkan fungsi dan ada juga berdasarkan jumlah. Nah, untuk berdasarkan fungsinya di sini dibagi menjadi 3, yaitu zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Nah, sementara untuk berdasarkan jumlah yang dibutuhkan tubuh ini terbagi dalam 2 ya. Pertama yaitu zat gizi makro, yang mana itu adalah vitamin dan mineral. Kemudian zat gizi makro itu karbohidrat, protein, dan lemak. Zat-zat gizi esensial yang dibutuhkan dalam tubuh di sini ya, kebutuhan gizi berkaitan dengan proses tubuh ya teman-teman ya. Di sini ada 3 fungsi zat gizi dalam tubuh. Yang pertama memberikan energi, zat tenaga, yang mana zat gizi yang dapat memberikan energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, yang kedua adalah pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan. Ini dibutuhkan zat pembangun, yaitu adalah protein, biasanya digunakan untuk zat pembangun. Kemudian yang ketiga adalah pengaturan proses tubuh. Nah, untuk pengaturan proses tubuh diantaranya itu adalah protein. Di sini yang mana fungsinya mengatur keseimbangan air di dalam sel dan bertindak sebagai buffer ya, dalam upaya memelihara netralitas tubuh dan membentuk antibodi sebagai penangkal organisme yang bersifat efektif ya, yang bersifat infektif dan bahan-bahan asing dapat masuk ke dalam tubuh. Kemudian vitamin dan mineral di sini fungsinya untuk mengatur ya, sebagai pengatur dalam proses-proses oksidasi ya, fungsi normal saraf dan otot. Nah, sementara yang air di sini fungsinya melarutkan bahan-bahan di dalam tubuh seperti di dalam darah, cairan pencernaan, jaringan, dan pengatur suhu tubuh, kemudian peredaran darah, ekskresi, dan proses tubuh. Nah, di sini juga ada macam-macam zat gizi. Yang pertama itu adalah karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Nah, di sini kita bahas tentang klasifikasi karbohidrat ya. Karbohidrat itu ada 3, monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, masing-masing pembagian ini dibagi lagi ya, ada pembagiannya. Untuk monosakarida itu ada glukosa, fruktosa, galaktosa, dan manosa. Sementara yang disakarida itu ada maltosa, laktosa, dan sukrosa. Sementara yang polisakarida di sini terbagi 2, yang dicerna dan tidak dicerna. Nah, untuk yang tercerna itu ada pasti, dekstrin, polimer, dan glukosa. Sementara yang tidak dicerna itu ada selulosa, hemiselulosa, lignin, dan pektin. Nah, untuk karbohidrat ya kita bahas satu persatu ya. Terlebih dahulu itu adalah kita bahas karbohidrat. Untuk karbohidrat dalam ilmu gizi dibagi menjadi 2 golongan, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Nah, di sini mempunyai lebih dari 2 unit gula sederhana di dalam satu molekul. Nah, fruktosa itu biasanya ada pada buah dan galaktosa pada produk-produk susu. Dan setiap 1 gram karbohidrat dapat memberikan sumbangan energi sebanyak 4 kilokalori. Jadi setiap pembagian itu adalah 4 kilokalori. Dalam tubuh manusia, karbohidrat dapat dibentuk
dari beberapa asam amino dan sebagian dari gliserol lemak, tetapi sebagian besar karbohidrat diperoleh dari bahan makanan yang dimakan sehari-hari, terutama dari tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk fungsinya ya karbohidrat itu mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama sumber energi, sumber rasa manis pada makanan ya, penghemat protein, kemudian pengatur metabolisme lemak, kemudian membantu pengeluaran feses. Nanti kita bahas satu persatu ya teman-teman. Oke, di sini fungsi karbohidrat sebagai sumber energi atau tenaga. Jadi sebagai karbohidrat ya sebagian ya, bukan semua nih, setiap kita makan karbohidrat itu sebagiannya itu akan kita gunakan sebagai pasokan atau fungsi energi kita saat itu kita melakukan atau segera. Nah, sebagian lagi disimpan sebagai glukogen dalam hati dan jaringan otot, dan sebagian diubah menjadi lemak untuk kemudian disimpan sebagai cadangan energi di dalam jaringan lemak. Ya, sewaktu-waktu apabila karbohidrat kita konsumsi itu berkurang atau kurang dari kebutuhan tubuh, maka metabolisme tubuh akan menghancurkan atau menggunakan karbohidrat cadangan ya, mungkin memecah jaringan otot atau kemudian lemak-lemak yang disimpan sebagai cadangan energi kemudian dipecah ya menjadi energi. Untuk karbohidrat sebagai pemberi rasa manis ya, ini ada fungsi kedua, pemberi rasa manis pada makanan. Perlu kita ketahui teman-teman, tingkat kemanisan fruktosa adalah 1,7. Tingkat kemanisan sakarosa itu 1, sementara yang glukosa itu 0,7. Nah, di antara fruktosa, sakarosa dan glukosa ini yang paling tinggi manisnya ya itu adalah fruktosa. Fruktosa adalah gula yang paling manis ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau diet gitu ya, mengurangi karbohidrat ya silahkan mengurangi kadar glukosanya. Kemudian cakupan karbohidrat ya menurut Hardiansyah dan Brawan ya tahun 94, kontribusi energi dari karbohidrat terdapat asupan energi disarankan itu 60-80%. Nah, sebenarnya banyak banyak sumber yang mengatakan yang menyarankan kita itu mengkonsumsi 60-80% ya. Banyak sumber, tapi di sini saya masih menggunakan yang tahun 94 ya, karena ini referensinya masih dapat digunakan. Kemudian Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2004, secara umum komposisi energi dari karbohidrat adalah sebanyak 50-60%. Ya. Kemudian Lembaga Kanker Amerika menganjurkan makan 20-30 gram sehari. Ya, nanti bisa kita kelola kembali ya, yang mana yang bisa kita gunakan, apakah 60-80% atau 50-65% ya, atau 20-30 gram sehari. Itu nanti perhitungan sesuai dengan kebutuhan atau perhitungan dengan koreksi-koreksi berat badan ya, sesuai angka kecukupan gizi nantinya yang telah disarankan oleh Indonesia. Untuk fungsi karbohidrat untuk penghemat ya, penghemat protein, ini fungsi yang ketiga ya, sebagai penghemat protein, sebagai perlu kita ketahui tadi ya bahwa karbohidrat itu berfungsi sebagai zat pembangun ya. Nah, salah satunya itu adalah protein ya, yang mempunyai peran tersebut. Jika karbohidrat makanan tidak mencukupi, maka protein akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi ya, untuk mengalahkan fungsi utamanya sebagai zat pembangun ya. Walaupun misalnya protein itu fungsinya adalah zat pembangun ya, tapi bisa digunakan sebagai cadangan energi apabila karbohidrat kurang di dalam tubuh. Fungsi karbohidrat untuk pengatur metabolisme lemak ya, di sini karbohidrat makanan sebenarnya mencegah terjadinya oksidasi lemak ya yang tidak sempurna. Nah, kalau misalnya terjadi oksidasi yang tidak sempurna, maka bisa mengakibatkan ya bahan-bahan keton berupa asam asetat, aseton, dan asam beta hidroksid
hidroksibutiran ya terjadi dalam tubuh. Nah, bahan-bahan ini sebenarnya ini dibentuk dalam hati dan dikeluarkan melalui urin dengan mengikat basa berupa ion natrium. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan natrium dan dehidrasi. Nah, bisa mengakibatkan pH cairan tubuh itu bisa terjadi menurun ya, bisa menurun. Kemudian keadaan ini dapat menimbulkan ketosis atau asidosis yang dapat merugikan tubuh. Nah, dibutuhkan 50-100 gram karbohidrat sehari untuk mencegah ketosis. Nah, biasanya ini terjadi pada pasien yang menderita DM ya, diabetes mellitus ya, penyakit gula. Biasanya kalau misalnya tidak mencukupi selnya, tidak mencukupi nutrisi ya, tidak terjadi metabolisme di dalam sel sehingga akan terjadi penghancuran atau cadangan lemak di dalam hati, otot ya. Nah, itu akan meningkatkan pH ya. Itu akan pH-nya akan mencair dalam tubuh ya. Kemudian pH-nya cair, kemudian mengakibatkan atau menimbulkan ketoasidosis atau asidosis yang dapat merugikan tubuh. Ya, seperti itu ya kira-kira ya teman-teman. Nah, untuk defisiensi karbohidrat, di sini kekurangan karbohidrat dalam jangka panjang dapat menyebabkan terjadinya gizi yang kurang ya. Jelas kalau misalnya karbohidrat kita tidak makan nasi ya. Coba bayangkan kalau misalnya kita diet nih, kita nggak makan nasi, otomatis ya akan terjadi penurunan berat badan karena cadangan lemak ya, di hati dan di otot itu akan dipecah menjadi sumber energi kita. Nah, beberapa masalah yang berkaitan dengan kelebihan karbohidrat diantaranya adalah menurunnya asupan zat gizi lainnya ya. Ini kalau misalnya mau diet nih teman-teman ya, kalau misalnya mau diet ya harus juga ada perhitungannya. Jangan hanya karena mau diet ya sehingga tidak makan sama sekali ya. Nah, sementara karbohidrat itu bukan hanya seperti nasi ya, bukan hanya karbohidrat saja, ada kandungan yang lain seperti serat dan sebagainya ya. Itu bisa menurunkan asupan gizi lain, bisa mengakibatkan karies pada gigi ya. Kalau misalnya terjadi kelebihan karbohidrat ya, kemudian obesitas ya, kemudian serat terlalu banyak ya, karena nasi juga mengandung serat ya teman-teman. Terlalu banyak makan juga akan seratnya juga akan banyak sehingga mengganggu penyerapan mineral. Untuk penurunan asupan gizi juga kalau misalnya kalau kebanyakan karbohidrat ya, kita udah kenyang gitu, tidak akan dapat mengkonsumsi makanan yang lain gitu ya. Karena karbohidrat efeknya juga akan menimbulkan rasa kenyang. Nah, ini akan menurunkan asupan gizi yang lain ya. Kita tidak dapat menerima asupan-asupan yang lain selain karbohidrat. Oke, nah selanjutnya itu adalah konsumsi alkohol. Nah, bagi orang yang suka mengkonsumsi alkohol, biasanya dapat menurunkan nafsu makan, kemudian mengganggu proses pencernaan dan penyerapan zat gizi. Nah, intoleransi laktosa juga sama ya, bisa mengakibatkan diare dan kram pada perut pasiennya. Nah, di sini ada jenis-jenis karbohidrat ya teman-teman. Selain kita lihat tadi ya pembagian itu ada polisakarida, disakarida dan monosakarida. Nah, untuk polisakarida karbohidrat kompleks ya, dia golongannya karbohidrat kompleks. Kelompoknya itu ada 3, tepung, glikogen dan serat. Kalau tepung itu sumbernya itu sereal, roti, crackers, pasta, beras, jagung, bulgur, kemudian kacang-kacangan dan kentang dan sayuran. Nah, yang kelompok glikogen itu jaringan hewan ya, kemudian hati dan daging. Sementara yang serat ya, tepung-tepungan, buah, sayur, kacang. Nah, ini ya kalau misalnya teman-teman pengen tahu itu atau mau mengelola diri sendiri supaya bisa menurunkan atau menghitung karbohidrat yang mana yang pantas teman-teman konsumsi, atau pada saat kita merawat pasien ya, walaupun kita bukan ahli gizi tapi kita perlu tahu ya makanan yang mana yang baik kita konsumsi atau baik dikonsumsi oleh pasien yang tidak ya juga ya. Kita lihat dari sini untuk serat ya, untuk karbohidrat itu bukan hanya karbohidratnya aja, tapi ada golongan atau kelompok-kelompoknya, itu tepung, glikogen dan serat ya, pembagiannya atau sumbernya. Nah, begitu juga dengan disakarida, karbohidrat sederhana ya.
di sini kelompoknya itu ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Nah, kalau sukrosa itu biasanya ada di gula meja, gula bit, sementara laktosa itu susu. Nah, kemudian maltosa itu gula mat. Nah, yang monosakarida ya, di sini yang jenis karbohidrat itu gula tunggal, gula sederhana, karbohidrat sederhana juga termasuk monosakarida ya. Kalau yang di polisakarida itu adalah karbohidrat kompleks ya. Nah, yang disakarida itu karbohidrat sederhana ya. Sama ya, karbohidrat disakarida sama monosakarida itu mengandung karbohidrat sederhana, tapi di sini ada penambahan yaitu gula tunggal, gula sederhana. Nah, untuk kelompoknya itu ada glukosa atau dektosa, kemudian fruktosa. Nah, kalau glukosa itu biasanya sumbernya itu sirup jagung ya. Kalau fruktosa itu buah madu. Nah, untuk protein ya, protein di sini protein ini merupakan komponen fungsional dan struktural utama sel-sel dalam tubuhnya. Semua enzim, zat pembawa atau karit dalam darah, matriks intraseluler dan sebagian besar hormon tersusun atas protein. Ya, bisa kita bayangkan ya, begitu pentingnya peran protein di dalam tubuh ya. Nah, protein ini menyusun sekitar 20% dari berat badan normal orang dewasa. Nah, klasifikasi protein di sini ada asam amino esensial, ada asam amino non esensial, dan senyawa lain yang diklasifikasikan sebagai asam amino. Nah, kalau asam amino esensial nih teman-teman boleh baca sendiri ya. Nih ya, ada 10, sementara yang asam amino non esensial yang ini, kemudian senyawa lain yang diklasifikasikan sebagai asam amino ini. Nah, untuk asam amino esensial, asam amino yang dibutuhkan namun tidak dapat disintesis oleh tubuh, ya. Nah, jadi harus kita dapatkan dari luar. Jadi kita harus konsumsi, ya. Nah, asam amino esensial. Nah, sementara asam amino non esensial, bila asam amino ini tidak dapat di dalam tubuh dapat disintesis ya, tubuh dalam jumlah yang diperlukan. Jadi masih ada cadangan di dalam tubuh ya. Bila dua asam amino saling terkait dalam bentuk ikatan peptida, maka ini dinamakan dipeptida. Nah, di sini ada fungsi protein ya. Di dalam tubuh protein ini sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting ya teman-teman ya. Sebagai kita definisinya tadi ya, sebagai begitu besarnya fungsi atau manfaat protein di dalam tubuh, itu memperbaiki protein jaringan tubuh yang terpakai atau katabolisme ya. Kedua itu membangun jaringan baru, anabolisme, terutama pada periode pertumbuhan bayi, anak-anak, remaja, dan kehamilan. Nah, makanya kalau misalnya bukan hanya itu aja ya, kalau misalnya kita luka juga ya, itu dianjurkan untuk banyak-banyak makan protein ya. Ini sebagai pembangun jaringan anak-anak ya, apalagi anak-anak bayi, anak-anak remaja, dan usia kehamilan juga sangat-sangat membutuhkan protein. Jadi tidak boleh sampai kekurangan protein, karena ini adalah salah satu fungsi yang paling penting, yaitu membangun jaringan baru atau anabolisme. Nah, yang berikutnya adalah sumber energi, yaitu menghasilkan 4 kilokalori gram per protein. Ini sama dengan karbohidrat. Karbohidrat juga 4 ya per kilogram kalori per gram. Kilokalori per gram maksudnya, maaf. Berikutnya adalah perannya itu dalam berbagai ekskresi tubuh, enzim dan hormon juga ya, peran protein di sana. Kemudian mengatur proses osmotik antar atau dari berbagai cairan tubuh. Jika kekurangan itu bisa mengakibatkan odem ya. Maka kita biasa ini sering terjadi pada pasien yang gagal ginjal ya. Nah, karena gagal ginjal itu tidak mampu menyaring proteinnya banyak keluar melalui urin ya. Maka bisa terjadi udem ya pada pasien tersebut. Nah, yang berikutnya itu mengatur keseimbangan asam basah dalam darah dan jaring-jaringan. Nah, sifat amfoter protein ya sebagai buffer.
Nah, selanjutnya itu berperan dalam transport zat gizi. Contohnya lipoprotein untuk transport trigliserida, kolesterol, fosfolipida, dan vitamin larut lemak. Kemudian membantu ya pembentukan antibodi, berperan dalam mencegah tubuh dari penyakit. Nah, ini ada salah satu contoh angka kecukupan gizi ya yang dianjurkan, angka kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air yang dianjurkan untuk orang Indonesia ya. Ini per orang per hari ya. Untuk perhitungan mungkin kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya. Bagaimana cara menghitung ya angka kecukupan gizi yang dibutuhkan oleh individu ya, atau perorangan per hari. Oke, ini defisiensi dan kelebihan protein. Nah, gimana yang terjadi apabila terjadi defisit atau kelebihan protein? Nah, sini ada beberapa ya, kita lihat ini contohnya ada maranmas ya, kemudian kwashiorkor. Nah, maranmas dan maranmus ya, pada maranmus sama kwashiorkor ini sebenarnya sama, hampir sama dengan busung lapar ya. Nah, ini merupakan akibat dari kekurangan protein atau bahkan terjadi ketidakadaan asupan protein sehingga terjadilah kwashiorkor atau marasmus. Nah, ini gambaran ya. Kalau misalnya marasmus ini benar-benar ya yang kurus sekali, kalau kwashiorkor perutnya buncit. Nah, untuk obesitas ya, ini apabila terjadi kelebihan protein. Nah, ini kekurangan kalori protein ya. Ini apabila terjadi kekurangan. Nah, ini pangan sumber protein ya. Ada banyak sekali sebenarnya ya pangan sumber protein. Itu ada daging, telur, ikan, kacang-kacangan, padi-padian, buah, sayuran, gula, minyak, dan lemak. Ini adalah sumber protein. Nah, kalau misalnya pangannya untuk daging, itu ada daging sapi, daging kerbau, daging kambing ya. Kalau telur bebek, telur ayam ya yang paling bagus kita konsumsi. Ikan kembung, ikan bandeng, ikan mujair, ikan mas. Sebenarnya banyak ya sebenarnya ya, bukan hanya ininya, hanya sebagian contoh sumber pangan protein. Nah, ini perhitungan kalau misalnya daging sapi itu proteinnya itu per gramnya itu 18,8 ya. Nah, ini ada presentasi BDD-nya itu 100. Ini sebenarnya kalau misalnya ini banyak sekali ya kalau misalnya mau ditabelin ya sumber protein itu. Nah, kalau sementara telur kan telur bebek, telur ayam semua sih, ada lagi telur puyuh ya, telur ayam kampung ya, yang berbeda-beda, ayam kampung sama ayam negeri ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini jumlah protein yang ada dalam kandungannya ya, dan ini adalah presentasi dari BDD-nya. Oke, mungkin ini aja ya yang dapat ditampilkan ya. Untuk selanjutnya ya, kalau misalnya tidak ada dalam tabel ini, sementara teman-teman membutuhkan persentasenya ya, persentase proteinnya, silahkan cari referensinya ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah lemak ya. Tadi kita udah bahas karbohidrat, protein, saat ini kita akan bahas lemak. Nah, untuk 1 gram lemak dapat memberikan sumbangan energi sebanyak 9 kilokalori. Oh, lumayan ya. Tadi karbohidrat itu 4 ya kilokalori. Kemudian protein juga 4 kilokalori. Nah, untuk lemak ini itu banyak ya. Itu 9 kilokalori. Lemak dan minyak berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh manusia ya teman-teman. Ini meningkatkan jumlah energi serta menambah lezatnya suatu hidangan ya. Bayangkan nih kalau teman-teman makan bakso, lumayan enak ya, mantep ya, enak sekali baksonya ya. Tapi ya enak juga, lemaknya juga pastinya tinggi juga ya teman-teman ya. Oke, baik. Kemudian klasifikasi asam lemak menurut ada tidaknya ikatan rangkapnya. Di sini ada 3. Yang pertama asam lemak jenuh, ini saturated fatty acid atau CnH2n, kemudian HO2. Nah, asam lemak tak jenuh tunggal ini monounsaturated fatty acid yaitu CnH2n-2 dan O2. Nah, sementara asam lemak tak jenuh jamak polyunsaturated fatty acid ya,
itu CnH2n N plus jumlah ikatannya X2O2. Nah, untuk fungsi lemak, di sini juga ada beberapa fungsi lemak, yaitu penghasil energi ya. Nah, penghasil energi, kemudian pembangun, kemudian pembentuk struktur tubuh ya, protein, sparer, kemudian penghasil asam lemak esensial, karir atau membawa vitamin larut dalam lemak. Fungsi lainnya itu merupakan pemberi rasa, cita rasa, kemudian pengembusih. Nah, untuk kecukupan lemak, di sini kontribusi energi dari lemak sebaiknya tidak melebihi dari 25%. Nah, konsumsi energi dari asam lemak jenuh sebaiknya tidak melebihi 10%. Ya, jadi ini ya teman-teman ya, kalau misalnya ini kontribusi energi yang lemak sebaiknya itu kita tidak boleh lebih dari 25%, sementara yang konsumsi energi asam lemak itu juga tidak boleh lebih dari 10%. Nah, untuk konsumsi PUFA-nya minimal itu hanya 3% dari intake energi. Sementara untuk konsumsi asam lemak tidak jenuh tidak lebih dari 2% dari intake energi. Nah, untuk defisit ya, efisiensi dan kelebihan lemak, kalau misalnya defisiensi lemak dalam tubuh akan mengurangi ketersediaan energi dan mengakibatkan terjadinya katabolisme atau perombakan protein. Nah, sementara defisiensi asam lemak akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan, terjadi kelainan pada kulit, umumnya pada balita, terjadi luka, asematos pada kulit. Nah, kalau misalnya kelebihan bisa akan mengakibatkan obesitas, kemudian peningkatan kadar lemak darah ya, kalau misalnya kelebihan bisa, kemudian jika kelebihan lagi bisa mengakibatkan kanker. Nah, di sini ada sumber lemak ya, untuk bahan makanan itu minyak kacang tanah, minyak sapi, margarin, kacang tanah kupas, kelapa tua, daging, tepung susu, daging sapi. Ini adalah sumber lemaknya. Nah, untuk kandungan lemaknya yang ada pada bahan-bahan makanan ini ya, ini teman-teman bisa lihat ya sendiri, kemudian dibaca, kemudian bahan makanannya itu misalnya ini hanya salah satu ya teman, sebenarnya banyak ya. Minyak kacang tanah itu sebenarnya banyak. Ini bahan makanannya ya. Kemudian selanjutnya ini ada mie kering ya, ini adalah kandungan lemaknya. Telur ayam ya, susu kental manis ya, alpukat dan seterusnya. Ya, ini bahan makanannya. Ini adalah kandungan lemaknya. Silakan dibaca sendiri ya teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah vitamin ya. Nah, tadi lemak, sekarang kita bahas vitamin. Untuk vitamin di sini didefinisikan sebagai zat organik yang diperlukan dalam jumlah relatif kecil namun sangat penting untuk pertumbuhan normal serta pemeliharaan kesehatan, harus selalu tersedia dalam makanan karena dapat disintesa oleh tubuh. Ya, jadi benar-benar harus kita makan ya untuk vitamin, karena tubuh kita tidak dapat memproduksi atau mensintesa vitamin. Jadi vitamin itu harus ada dari luar, baru kita makan, baru kita dapat memperoleh vitamin dalam tubuh. Nah, di sini ada vitamin larut lemak dan ada vitamin larut air. Nah, kalau vitamin larut lemak ini ada vitamin A ya, vitamin B, vitamin D, vitamin E dan vitamin K. Nah, ini ya sumber-sumbernya nih teman-teman boleh baca sendiri. Kemudian di sini juga untuk vitamin larut air ya, ini jenisnya ya vitamin B1, B2, B3, B6. Kemudian patoten asid ya, biotin, vitamin B11, B12 dan vitamin C ya. Silakan dibaca ya teman-teman dan dipahami. Nah, untuk sifat-sifat umum vitamin larut lemak dan vitamin larut air ya, di sini yang larut lemak ya, larut dalam lemak dan pelarut lemak ya, itu kelebihan konsumsi dari yang dibutuhkan disimpan dalam tubuh. Nah, kalau misalnya larut dalam air disimpan sebagai kelebihan
kebutuhan sangat sedikit. Nah, kalau misalnya yang lemak ya, yang lemak ini dikeluarkan dalam jumlah kecil melalui empedu. Kalau yang airnya ya, larut dalam air dikeluarkan melalui urin. Dan gejala efisiensi perkembangan terlambat. Sini gejala efisiensi sering terjadi dengan cepat, tidak terlalu perlu ada dalam makanan sehari-hari. Ini harus selalu ada makanan sehari-hari, kemudian mempunyai prekursor atau provitamin. Nah, sementara yang larut air ya umumnya tidak mempunyai prekursor ya. Di sini yang lemak hanya mengandung unsur-unsur CHO. Nah, sementara larut air selain CHO mengandung N, kadang-kadang S dan CO. Nah, yang lemak diabsorpsi melalui sistem limfa, sementara larut air diabsorpsi melalui vena porta. Yang lemak lagi hanya dibutuhkan oleh organisme kompleks, yang air ya, larut air dibutuhkan oleh organisme sederhana dan kompleks. Nah, yang terakhir ya, vitamin larut lemak ini ya beberapa jenis bersifat toksik pada jumlah relatif rendah, yaitu 6-10 kali KGA ya. Sementara yang larut air bersifat lebih dari 10 kali KGA. Sini fungsi umum vitamin ya. Fungsinya pertama itu vitamin secara umum lebih berperan sebagai zat pengatur keberlangsungan sebagai proses dalam tubuh. Nah, vitamin berperan sebagai bagian dari enzim dan koenzim untuk mengatur proses metabolisme karbohidrat, lemak maupun protein dalam tubuh. Nah, selain itu, terutama vitamin-vitamin yang bersifat sebagai antioksidan banyak berperan dalam mempertahankan berfungsinya berbagai jaringan tubuh. Nah, jenis-jenis vitamin tertentu juga berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan dan pembentukan sel-sel baru. Selain itu, juga vitamin membantu pembuatan senyawa-senyawa kimia seperti hormon. Nah, untuk mineral ya, sekarang kita tadi vitamin, sekarang kita bahas tentang mineral. Nah, untuk mineral terdapat dalam dua jenis, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Kalau mineral makro ini adalah mineral yang dibutuhkan ya, ini dibutuhkan tubuh dalam jumlah lebih atau sama 10 mg per hari. Mineral makro terdapat ya lebih atau sama 0,01% di dalam tubuh. Nah, sementara mineral mikro diperlukan tubuh kurang dari 100 mg per hari, dan untuk penyusunan tubuh diperlukan kurang dari 0,01% dari berat badan total. Nah, untuk perhitungan nanti kita lihat di angka kecukupan gizi untuk pembahasan minggu berikutnya ya. Oke, untuk klasifikasi mineral di sini ya ada beberapa klasifikasinya, mineral makro dan mineral mikro. Nah, untuk mineral makro itu kalsium, fosforus, potasium, sulfur, klorin, sodium, magnesium. Nah, ini persentase berat badannya ya yang dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya persentase persen berat badan itu 1,5 sampai 22% yang dibutuhkan dari berat badan tubuh seseorang. Itu perhitungannya dilihat dari angka kecukupan gizinya atau AKG-nya, itu baru dihitung berapa kebutuhan mineral seseorang sesuai dengan anjuran. Kalau misalnya kebutuhan makro dan mikro berapa persen ya, tidak lebih dari 1%. Nah, sementara untuk mineral mikro ya, untuk mineral mikro ini ya boleh teman-teman baca sendiri ya, iron, zinc dan sebagainya. Ini adalah persentase berat badannya. Oke, baik, nanti perhitungannya boleh kita lihat dari AKG aja. Nah, untuk fungsi mineral di sini secara umum fungsi mineral itu pertama menjaga keseimbangan asam basah tubuh, kemudian katalisis reaksi biologis komponen dari bagian-bagian tubuh yang penting ya, kemudian menjaga keseimbangan air, transmisi impuls syaraf ya, kemudian mengatur kontraksi otot dan membantu pertumbuhan jaringan tubuh. Nah, ini ya mineral dan vitamin, mineral dan protein hampir sama ya. Ini kalau mineral juga mengatur keseimbangan air ya, begitu juga dengan protein. Jadi ada kerjasama di antara zat gizi makro dan mikro. Nah, baik, kita sudah melihat kuis, berarti
pembahasan kita kali ini sudah selesai ya tentang zat gizi makro dan mikro. Ya, semoga teman-teman semuanya dapat memahami ya apa yang telah saya sampaikan ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, di sini ada kuis ya, silakan teman-teman kerjakan kuisnya, dengan posnya silakan dikerjakan, ditulis tangan ya, kemudian di share atau dikumpulkan di kelas Edmodo ya. Seperti biasa, tulis tangan dulu, kemudian difoto ya. Setelah difoto kemudian dipindahkan ke dokumen atau dipindahkan ke PDF ya, dalam bentuk PDF, kemudian dikirim ke kolom penugasan. Nah, ini tugas individu ada 2 ya teman-teman. Tugas individu adalah kuisnya, kemudian yang kedua adalah rangkuman ya. Jadi tugasnya ada 2, rangkuman sama kuis. Itu tetap dua-duanya ini harus tulis tangan ya. Jadikan satu file aja teman-teman ya, jangan pisah-pisah, jadikan satu file. Jangan lupa tulis nama di pojok bukunya. Ketika di foto itu terlihat namanya. Pada saat pengirimannya jangan lupa juga mencantumkan nama, NIM dan kelasnya atau semesternya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada 4 soal ya. Sebutkan fungsi vitamin, sebutkan zat gizi makro dan mikro ya, berdasarkan fungsinya zat gizi dibagi menjadi 3. Sebutkan ya apa perbedaan asam amino esensial dan non esensial ya. Itu yang akan saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya mengucapkan salam ya, saya memohon ya dukungan teman-teman untuk memberikan like, subscribe, dan share ya, supaya video ini lebih berkembang lagi dan bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih atas dukungannya ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.